Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarafil Ihsan, saya selaku Ketua Kelompok 5 dan rekan-rekan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini saya dan rekan-rekan saya mohon izin untuk membuat video ya berdurasi agak lama yang menjelaskan tentang diferensial untuk memenuhi tugas tengah semester kami. Mohon maaf bila nanti dalam pembuatan video ini banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf bila nantinya di video ini banyak yang agak nyeleneh atau agak-agak lucu. Itu semua saya buat agar video ini lebih berwarna. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cek lagi langsung videonya. मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागन तू Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang turunan fungsi atau diferensial yang beranggotakan Aan Sudiana, Ashrafil Ihsan, Aisyah Rahmatu Sifah, Angelika Srevani, Trimo Fajar, Imam Firdaus, Rio Yudi Irawan, dan Helena Siliani. Turunan fungsi atau diferensial. Pengertian turunan fungsi diawali pada ilmu turunan muncul dalam permasalahan garis singgung oleh ilmuwan besar Yunani, Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Permasalahan kemudian berkembang ke arah benda bergerak, yaitu masalah kecepatan sesaat. Euclid mengungkapkan gagasannya tentang garis singgung yang menyentuh kurva pada satu titik. Gagasan tersebut berfungsi untuk persamaan lingkaran tetapi tidak berfungsi pada beberapa kurva. Turunan atau disebut juga sebagai derivatif merupakan suatu pengukuran kepada bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berupa akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi suatu benda yang kemudian bergerak terhadap waktu merupakan kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Proses dalam menemukan suatu turunan disebut sebagai diferensiasi, serta kebalikan dari suatu turunan disebut sebagai anti-turunan. Teorema atau pernyataan fundamental kalkulus menyebutkan bahwa anti-turunan merupakan sama dengan integrasi. Turunan dan juga internal merupakan dua buah fungsi penting yang ada di dalam kalkulus. Turunan atau diferensial dipakai sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dijumpai di dalam bidang geometri dan mekanika. Konsep turunan fungsi secara universal atau menyeluruh banyak sekali dimanfaatkan di dalam berbagai bidang keilmuan. Sebut saja dalam bidang ekonomi yang dipakai guna menghitung berupa biaya total atau total penerimaan. Pada bidang biologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Pada bidang fisika dipakai untuk menghitung kepadatan kawat. Pada bidang kimia dipakai untuk menghitung laju pemisahan, serta pada bidang geografi dan juga sosiologi yang dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk, serta masih banyak lagi. Penerapan turunan. Berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Turunan
dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimo Fajar Juliadi akan melanjutkan materi berikutnya. Pengertian turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Terima kasih. Berikut contoh soalnya. Bisa di-pause dulu ya teman-teman, biar kita bisa lihat soalnya dan bisa lebih paham lagi. Menurut saya, fx sama dengan 4 buka kurung 2x akar 3 dikurang 1 sama dengan 4 buka kurung 2x akar 3 dikurang 1 tutup kurung akar setengah. Sehingga turunannya fx sama dengan setengah kali 4 hasilnya 2 buka kurung 2x akar 3 dikurang 1 tutup kurung akar min setengah dikali 6 kuadrat. 2 kali 6x kuadrat sama dengan 12 kuadrat dalam kurungnya ikut turun akar min setengah. 12x kuadrat per buka kurung 2x akar 3 dikurang 1 tutup kurung akar min setengah. Maka hasilnya 12 kuadrat per akar 2x akar 3 min 1. Terima kasih. A few moments later. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angel. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi dengan bentuk f(x) sama dengan n sama dengan bilangan real. Jadi turunan fungsi yang berbentuk nilai konstan adalah 0. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Jika fx sama dengan k konstan untuk setiap x, f fungsi konstan, maka f aksen x sama dengan 0. Mari kita buktikan hasil pertanyaan tadi. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x tambah h dikurang f x per h. Mari kita substitusikan fx tambah h jadi k dan fx sama dengan dikurang k. Jadi hasilnya adalah limit h menuju 0 k dikurang k per h. Dan hasil akhirnya sama dengan 0. Contoh soal turunan fungsi konstan sama dengan jika f(x) sama dengan x kuadrat, maka tentukanlah nilai dari f aksen x. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h sama dengan limit h menuju 0 x tambah h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per h sama dengan limit h menuju 0 x pangkat 2 tambah 2x h ditambah h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per h sama dengan h menuju 0. What the fuck? Jadi hasilnya sama dengan limit 2x plus h sama dengan 2x.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firdaus, ingin menjelaskan materi selanjutnya tentang turunan fungsi perkalian dan pembagian. Di sini untuk turunan fungsi perkalian rumusnya fx sama dengan u dikali v. Turunannya fx sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. U aksen menyatakan turunan fungsi u, v aksen menyatakan turunan fungsi v. Di sini ada contoh soalnya. Carilah turunan dari y sama dengan 2x kuadrat plus x dikali 4x plus 1. Pembahasannya kita uraiin dulu. Fungsi u ini sama dengan 2x kuadrat plus x. U aksennya sama dengan 4x plus 1. Fungsi v sama dengan 4x plus 1. V aksennya sama dengan 4. Dimasukin ke rumus. Y sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Y sama dengan 4x plus 1 dikali 4x plus 1 plus 2x kuadrat plus x dikali 4 sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 4x plus 1 plus 8x kuadrat plus 4x sama dengan 24x kuadrat plus 12x plus 1. Pembahasan selanjutnya turunan fungsi pembagian. Fx sama dengan fungsi u dikali fungsi v. Fx sama dengan u aksen v dikurang u aksen pangkat 1 dikali v kuadrat. Masuk ke contoh soal. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 1 dikali x min 1, carilah turunan f aksen x. Masuk pembahasan. Turunan fungsi u sama dengan x kuadrat plus 1, u aksennya sama dengan 2x. Fungsi v sama dengan x min 1. Fungsi v aksen sama dengan 1. F aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v pangkat 1 dikali v kuadrat. F aksen x sama dengan 2x dikali x min 1 dikurang x pangkat x kuadrat plus 1 dikali 1 x min 1 pangkat 2. 2x kuadrat dikurang 2x dikurang x kuadrat min 1 dikalikan x min 1 pangkat 2. Hasilnya x kuadrat min 2x min 1 dikali x min 1 kuadrat.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai turunan berantai. Turunan berantai adalah suatu aturan turunan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan turunan berantai merupakan salah satu aturan turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rumus turunan berantai. Rumus turunan berantai adalah sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan n dikali u dalam kurung x pangkat n-1 dikali u aksen dalam kurung x. Sebagai contoh nomor 1, dari persamaan fungsi x sama dengan 3x kuadrat min 2 pangkat 5 didapat nilai u yaitu 3x kuadrat min 2. U aksen atau turunan dari u adalah 6x. Maka fungsi aksen x sesuai dengan rumus di atas yaitu sama dengan 5 dikali dalam kurung 3x kuadrat min 2 pangkat 4 dikali 6x sama dengan 30x dikali 3x kuadrat min 2 pangkat 4. Contoh kedua yaitu dari persamaan fungsi x sama dengan dalam kurung 2x kuadrat min 6x min 5 pangkat 12 didapat nilai u adalah 2x kuadrat min 6x min 5. U aksen atau turunan u-nya adalah didapat 4x min 6. Maka fungsi aksen x atau turunan x-nya adalah 12 dikali dalam kurung 2x kuadrat min 6x min 5 tutup kurung pangkat 11 dikali dalam kurung 4x min 6 sama dengan dalam kurung 48x min 72 dikali 2x kuadrat min 6x min 5 pangkat 11. Oke, begitulah mengenai rumus turunan berantai. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari soal mesaan. Saya kali ini akan membahas turunan fungsi logaritma atau fungsi eksponen. Oke, di sini saya nggak banyak basa-basi atau definisi ya. Saya langsung aja ke teori-teori dan materi-materi. Turunan fungsi logaritma, fungsi eksponen yang biasanya dirumuskan oleh y sama dengan a log x diturunkan menjadi y aksen sama dengan 1 per x a log e, atau bisa juga y sama dengan a pangkat gx, bisa juga diturunkan jadi y aksen sama dengan g aksen x dikali a pangkat gx dikali ln a. Nah, turunan fungsi logaritma sendiri paling sederhana berbentuk y sama dengan a log x dengan basis a dan numerusnya x. Berikut turunan fungsi logaritma dari bentuk fungsi logaritma yang paling sederhana. Y sama dengan a log x. Ya, sekali lagi saya jelaskan rumusnya ya. Diturunkan menjadi y aksen 1 per x a log e. Yang kedua, y sama dengan a log gx diturunkan menjadi y aksen g aksen x per gx dikali a log e. Nah, dengan e nya biasanya sama dengan 2,7182818. Nah, yang dimana penjelasan e di sini adalah bilangan Euler. Oke, kita langsung lanjut ke soal ya. Check down.
Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi turunan dalam fungsi logaritma. Ya, sekarang saya mau langsung ke contoh soal aja. Ya, yang dimana contoh soal ini sangat gampang. Saya akan mulai dari learn dan juga turunan logaritma. Oke, di sini ada contoh soal yang saya buat nih. F X sama dengan learn 2x plus 8. Jadinya turunannya adalah f aksen x sama dengan, turunin aja langsung 2 per 2x plus 8. Rumusnya dari mana, Kak? Oke, langsung aku buatin aja ya. Rumusnya dari mana ya? Y sama dengan learn Gx sama dengan Gx sama dengan ya, Y aksen sama dengan G aksen X turunan X tadi ya, udah belum, per Gx. Ini contoh ya, ini rumus ya, ini rumus dari rumus bawaannya. Oke, ini dari fungsi learn ya. Oke ya. Nah, sekarang saya juga pengen ngejelasin tentang yang logaritma. F aksen X sama dengan 3 log X kuadrat plus 2X. Turunannya gimana? F aksen X sama dengan 2X plus 2 per dalam kurung X kuadrat plus 2X learn 3. Kak, rumusnya gimana Kak caranya? Gampang. Sangat-sangat gampang. Jatuh. Maaf ya. Sombong amat. Ini adalah Y sama dengan, ini A nih ya, log. Ini A ini si 3 ini ya, log Gx. Soalnya ya, ini soal nih, Gx nya ini soal ini ya, sama dengan Y aksen G aksen X. Turunannya nih, ini turunannya nih, turunan dari X kuadrat plus 2X nih diturunin ya. Turunannya per Gx. Nah, ini nih soalnya nih ya, Gx learn A. Nih. Ini learn ini A nih, A masukin ke sini. Oke. Ya. Jadi itu aja sih sebenarnya, simpel sih, nggak ada yang susah-susah. Oke. Kalau buat kalian yang pengen contoh soal lagi, oke deh, aku buatin satu kali lagi ya. Jadi biar kalian paham ya. Oke, ini di fungsi learn ya. Y sama dengan learn Gx. Oke. Aku buat soal yang nggak jauh beda ya. Fx sama dengan learn 3x plus 2. Berarti soal ini jadinya F aksen X atau turunannya sama dengan, oke ya, 3 per, balik lagi nih turunannya ya, Gx. Berarti sama dengan, ya betul, 3x plus 2. Mudah sekali. Oke. Oke, itu aja ya. Oke, itu contohnya ya.
Gimana Kak kalau misalkan yang logaritmanya tadi? Nah, logaritma gampang sekali. Contoh ya, fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 3x. Turunannya gimana? F aksen x sama dengan turunannya ya 2x ya, plus berapa tuh 3 per balik nih langsung nih dalam kurung x kuadrat plus 3x. Jangan lupa fungsi turunan. Learn turunannya tadi berapa? 2. Learn 2. Oke, itu aja sih. Saya rasa mohon maaf nih kalau misalkan ada kekurangan dalam hal penjelasan karena di sini saya hanya bersifat hanya membantu mengajarkan kalian agar kalian dapat mengerti ya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Yudi Irawan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan dalam ekonomi dan bisnis. Pendahuluan. Turunan atau derivatif membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan turunan dapat pula disidik kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi. Berdasarkan manfaat-manfaatnya, inilah konsep turunan menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis. Sebagaimana diketahui, analisis dalam ekonomi dan bisnis sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan minimum. Teori turunan amat lazim diterapkan dalam konsep elastisitas, konsep nilai marginal, dan konsep optimisasi. Dalam kaitannya dengan konsep nilai marginal dan optimisasi akan dibahas penerapan turunan dalam pembentukan fungsi atau perhitungan nilai marginal dari berbagai variabel ekonomi, serta penentuan nilai optimum dari fungsi atau variabel yang bersangkutan. Konsep dasar. Biaya total atau total cost yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang. Biaya total sendiri terdiri dari biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak berubah sekalipun jumlah produksi berubah. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Variabel yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Maka dapat disimpulkan TC atau total cost sama dengan FC atau fixed cost ditambah VC atau variable cost. Fungsi biaya total mungkin berwujud sebagai fungsi garis lurus. Biaya total Y sama dengan AX plus B, di mana A lebih besar dari 0 atau B lebih besar atau sama dengan 0. Biaya rata-rata Y sama dengan Y per X, sama dengan A plus B per X. Biaya marginal Y absen sama dengan DY per DX, sama dengan A, atau fungsi konstanta. Artinya berapapun jumlah barang yang diproduksi, maka nilai marginal tetap sebesar A. Biaya marginal Y absen sama dengan DY per DX
sama dengan min B per X2. Biaya marginal, yaitu tingkat perubahan biaya total dikarenakan pertambahan produksi sebesar 1 unit. Di dalam kalkulus, istilah marginal artinya turunan pertama dari biaya total. Lalu biaya rata-rata atau biaya per unit. Biaya total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Syarat untuk biaya rata-rata minimum, Y absen sama dengan 0, Y absen sama dengan 0. Catatan, definisi di atas berlaku dengan asumsi bahwa variabel yang mempengaruhi biaya adalah variabel kuantitas produksi atau penjualan X, sedangkan variabelnya dalam keadaan tidak berubah atau ceteris paribus. Dalam konsep biaya ini, meskipun berbagai bentuk fungsi dapat dibuat untuk perhitungan biaya, akan tetapi di sini yang berlaku ialah yang memenuhi batasan ekonomi, yaitu jika tidak ada barang yang diproduksi, maka biaya total akan positif. Biaya total harus naik atau bertambah jika X bertambah, sehingga biaya marginal selalu positif. Jika X produksi banyak sekali, maka kurva biaya total akan terbuka ke atas sehingga Q absen lebih dari 0. Lalu contoh soal dan penyelesaian. Biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang ialah 3 rupiah per unit dan FC sama dengan 1.500. Tentukan biaya total sebagai jumlah barang yang diproduksi. Biaya marginal jika jumlah barang yang diproduksi adalah 100 unit. Biaya rata-rata jika jumlah barang yang diproduksi adalah 100 unit. Di sini ada penyelesaiannya, yaitu TC sama dengan FC per VC, yaitu sama dengan 1.500 dikali 3 kali rupiah. MC sama dengan Y absen sama dengan 3. Untuk biaya rata-rata, Y sama dengan Y per X sama dengan dalam kurung 1.500 plus 3X per X. Didapat 1.500 per X plus 3. Untuk X sama dengan 100, untuk Y sama dengan 1.500 per 100 tambah 3, yaitu dapat hasilnya adalah 15 per 3 sama dengan 18. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang berjumpa kembali. Baik, dalam video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan membahas materi kami dari kelompok 5, di mana judul materi kita yaitu fungsi turunan atau diferensial. Nah, bagian pembahasan saya kali ini yaitu penerapan fungsi turunan dalam penentuan penerimaan marginal atau marginal revenue atau disingkat dengan MR. Nah, apa itu penerimaan marginal? Penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan karena adanya penambahan 1 unit barang atau jasa yang telah terjual. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui apa itu rumus dari penerimaan marginal. Nah, telah tertera di sini atau telah saya tulis, di mana MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Delta TR dirumuskan yaitu sama dengan TR2 dikurang TR1. Dan delta Q dirumuskan yaitu sama dengan Q2 dikurang Q1.
Nah, langsung saja ya kita akan membahas soal. Di sini ada soal, telah saya tulis soal, yaitu Agus mampu menjual sebanyak 600 kain batik dengan penerimaan total sebesar 42 juta rupiah. Sebelumnya, Agus mampu menjual sebanyak 475 kain batik dengan penerimaan total sebesar 35.625.000 rupiah. Berapa banyak penerimaan marginal yang diterima Agus atas perubahan penjualan kain batik dari 475 menjadi 600 adalah, maka kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa yang diketahui. Kita lihat ya, yang diketahuinya kita langsung saja jawab. Diketahui Q1 atau penjualan pertama sebanyak 475 dan Q2 atau penjualan kedua sebanyak 600. Selanjutnya adalah total revenue atau total penerimaan pertama sebesar 35.625.000 rupiah dan total penerimaan kedua sebesar 42 juta rupiah. Nah, sekarang kita cari delta Q-nya. Delta Q-nya yaitu Q2 dikurang Q1. 600 dikurang 475 hasilnya 125. Nah, selanjutnya kita cari delta TR, seperubahan total penerimaan, di mana delta TR sama dengan TR2 dikurang TR1. Diperoleh hasil 42 juta dikurang 35.625.000 dihasilkan 6.375.000 rupiah. Nah, kita sudah dapat sekarang delta TR sama delta Q-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita hitung MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Tadi kita sudah dapat hasil delta TR yaitu 6.375.000 dibagi 125, hasilnya 51.000 rupiah. Jadi penerimaan marginal Pak Agus sebesar 51.000 rupiah. Nah, bagaimana mudah bukan cara mencari penerimaan marginal atau marginal revenue? Tidak susah kan? Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita dari kelompok 5. Kita berjumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Dan jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe channelnya, like, share, and comment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kalau di sini udah ketemu saya lagi, ya saya lagi. Berarti sini semua udah di penghujung acara. Berarti video ini sudah berakhir. Ya, semoga saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 yang membagi materi matematika tentang diferensial ini bisa membantu kalian dalam belajar dan dapat bermanfaat pula ilmu yang kami pelajari. Bila ada kekurangan kata, kekurangan materi, kami mohon maaf. Ya, oke. Itu aja mungkin, tanpa basa-basi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.